Ibu akan mengirimmu ke keluarga Gu untuk menikmati hidup. Jadi nona muda, nanti kamu harus membalas budi ibu, ya. Sedangkan nona muda keluarga Gu ini, biar dia jadi babu aja. Hari ini, Wen Yuchen, CEO keluarga konglomerat nomor 1 di kota Longcheng, akan memilih seorang istri dari para nona muda di panggung ini, untuk dijadikan istri. Katanya, dulu Tuan Wen masih muda, dan tanpa sengaja punya 3 anak. Sekarang, dia cuma mau cari ibu buat ketiga anaknya. Iya, nggak tahu nona muda mana yang akhirnya bisa menikah ke keluarga Wen. Begitu menikah ke keluarga Wen, berarti masuk ke keluarga konglomerat sejati. Tapi hari ini, bukannya harusnya ada 4 nona muda, ya? Yang satu lagi kok belum datang? HMPH, tamu keempat ini benar-benar nggak tahu diri. Berani-beraninya bikin perusahaan Wen menunggu. Aku rasa dia mau menyeret keluarganya. Keluar dari kota Longcheng. HMPH, dia datang pun nggak mungkin terpilih. Dari 3 nona muda di panggung, yang paling berkarisma itu Gunian dari Gu Group. Gu Group itu perusahaan nomor 2 di kota Longcheng. Yang bisa menikah ke keluarga Wen cuma dia. Siapa tahu, kan? Mungkin yang telat itu dapat hoki dari mana? Terus itik buruk rupa jadi angsa. Terus sukses besar. Deh. HMPH. Agar bisa menikah dengan keluarga Wen, aku sudah mempersiapkan diri dengan matang. Kalian semua ini, apa pantas bersaing denganku? Yu Chen, dari 4 nona muda yang masuk babak final ini, hari ini kamu harus memilih satu untuk jadi cucu menantuku. Kakek, tunggu saja yang terakhir datang, baru kita bicarakan. Tidak perlu, berani-beraninya terlambat di acara sepenting. Keluarga Wen ini, dia sudah gugur. Maaf, aku terlambat. Ternyata nona muda yang beratnya ribuan kati. Keluarga Wen tidak mungkin salah pilih orang, kan? Nona muda nomor 4 ini, benar-benar datang dengan berat. Babi gendut dari mana ini? Kok bisa-bisanya ikut? Final bersama kita? Aku ini berisi. Dia itu gendut sampai berminyak. Aku juga mikir, kenapa nona muda nomor 4 ini belum datang-datang? Ternyata babi gendut seberat ratusan kati. Berat banget ya? Hahaha. Memangnya kenapa kalau gendut? Emang gue makan nasi loh? Mulut kalian bau begini kok bisa lolos? Kenapa aku nggak bisa? Kamu keluar dari kandang babi, ya? Bau banget. Dasar wanita gila. Berani-beraninya kamu menginjakku. Kamu berani memaki aku juga berani menginjakmu. Ini namanya balasan. Dasar babi game. HMPH. Pokoknya, babi gendut sepertimu ini, nggak mungkin bisa nikah sama keluarga Wen. Nanti kalau sudah selesai, aku pasti akan memberimu pelajaran. Lin Xingran. Belum menikah, tidak punya riwayat pacaran. Berasal dari keluarga biasa. Bukan putri dari keluarga manapun. Alasan Anda terpilih yang paling sesuai adalah kecocokan 8 karakter. Nggak mungkin. Dia sama sekali nggak mungkin paling cocok denganku. Anda tidak terpilih. Silakan pergi. Jadi, kalian ini cuma pakai alasan. Mencari ibu untuk anak-anak. Tapi sebenarnya mau cari yang cantik, ya? Ternyata keluarga Wen, keluarga paling kaya di Longcheng. Juga menilai orang dari penampilan. Nggak seru banget. Lalu menurutmu, bagaimana seharusnya keluarga Wen memilih ibu ini? Tentu saja anak-anak yang harus memilih sendiri. Adik kedua, mama kandung kita. Apa benar di tempat ini? Kakak, kamu harus percaya kakak kedua. Informasi yang dia hitung tidak pernah salah. Perasaanku kali ini sangat kuat. Mama kandung kita ada di sini. Dasar gendut, cepat pergi sana. Keluarga Wen mencari ibu untuk ketiga anaknya. Bukan mencari pengasuh untuknya. Betul. Kakek Wen sudah bilang kamu tidak terpilih. Satpam, cepat usir dia. Mau apa? Aku bisa pergi sendiri. Kalau di sini tidak ada tempat, pasti ada tempat lain.
Mama. Kakak kedua, ini mama kandung kita. Mama kandung kita, apa tidak akan bangun lagi? Kamu ngomong apa sih? Tentu saja dia mama kandung kita. Lagi pula, aku sudah menghitungnya sebelumnya. Mama kita punya umur panjang, kok? Betul, betul. Mama kita pasti cuma pingsan. Kita goyang-goyang dia seperti menggoyang bayi. Kalau dia merasakan kita bertiga di sisinya, pasti akan cepat bangun. Ada apa ini? Kenapa ketiga anak keluarga Wen yang imut itu memanggil si gendut itu mama? Iya, bahkan mereka menangis mengelilingi si gendut itu. Jangan-jangan ada rahasia di baliknya? Mami, cepat bangun. Mami, Mami. Aku pernah melahirkan? Dan 3 anak? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sama sekali tidak ingat. Kenapa mereka semua memanggil wanita gemuk di depanku ini? Mami? Mereka memanggilku Mami. Apa mereka benar-benar anak-anakku? Apa-apaan ini sebenarnya? Anak-anak sialan ini. Bagaimana bisa mereka memanggil babi gendut rendahan itu Mami? Tidak bisa. Aku harus segera menyuruh Xiao Huang menyelidiki latar belakang jalang ini. Kalian bertiga, apa kalian benar-benar anak-anakku? Iya, iya. Iya apanya? Ini benar-benar kekacauan. Xiao Niangao. Ramalanmu tidak pernah meleset. Sampai sekarang tidak ada yang salah. Jadi, situasi hari ini, apa yang sebenarnya terjadi? Coba jelaskan dulu. Biar aku yang jelaskan. Kakak kedua meramal kalau dari 4 nona muda di panggung hari ini yang memakai gaun merah muda adalah mami kandung kita loh. Mami kandung? Aku juga pakai gaun pink hari ini. Jangan-jangan, aku juga ibu kandung kalian? Hahaha. Nona Wen kedua, kamu pasti salah hitung, ya? Dulu, Tuan Wen, mana mungkin punya anak 3 sama si gendut itu? Kalian bertiga? Itu belum tentu. Bisa melahirkan 3 anak sekaligus. Memang harus babi. Sih? Ternyata selera Tuan Wen berat juga. Ya? Haha. Mana mungkin? Aku ingat malam itu di hotel. Aku bisa menggendongnya dengan mudah. Jalang, tunggu sampai orangku menemukan kelemahanmu. Aku akan membuatmu malu. Xiao Niangao, apa kamu salah hitung? Kalau salah hitung juga nggak apa-apa kok. Soalnya kamu kan masih anak-anak. Tunggu saja, aku akan menghitung untukmu juga. Lihat saja apakah akurat atau tidak. Ini memang aneh. Sejak Xiao Niangao mengikuti Master Luopan, Luo Wenhao, dan mempelajari teknik ramalan yang luar biasa, beberapa kali krisis ekonomi Wen Group, berkat ramalan Xiao Niangao sebelumnya. Kalau tidak, posisi Wen Group hari ini mungkin sudah goyah. Keluarga Wen ini ternyata harus mendengarkan omong kosong anak kecil? Kayaknya posisi nomor 1 di kota Longcheng ini, cepat atau lambat bakal ganti orang. Nggak bisa ngomong gitu juga. Aku punya kerabat jauh. Pernah minta nona kedua Wen meramal. Lumayan akurat kok. Master Luopan, Luo Wenhao, sendiri yang memuji, nona kedua Wen punya bakat luar biasa. Menurutku ada benarnya juga. Han PH, aku sudah meramal. Kamu sama sekali bukan putri kandung keluarga Gu. Kamu itu putri palsu. Kamu penipu. Kamu ngomong apa sih? Dasar anak haram. Kakek buyut, papa. Dia galak banget. Wanita kayak dia, mana bisa jadi mama kita? Iya, iya. Wanita ini galak banget. Kita nggak mau dia jadi mama kita. Kakek buyut, cepat usir dia. Aku tidak, Kakek Wen. Kak Yu Chen, kalian harus percaya padaku. Tunggu, kalian gak beneran mikir? Si babi gendut ini adalah mama kandung anak-anak, kan? Kakek buyut, dia nggak percaya sama kakak kedua. Dia bilang kita anak haram. Bikin aku kesal. Gunian, jangan mentang-mentang kamu dari keluarga Gu, jadi berani bertindak sembarangan. 3 anak kesayangan keluarga Wen kami, apa kamu boleh memaki mereka? Kakek Wen, aku cuma takut Xiao Niangao masih terlalu kecil. Nanti ditipu orang. Lagi pula, aku punya bukti kalau si babi gendut ini sudah berbohong.
Wah. Ya ampun. Ini sarang orang kaya, ya? Semuanya barang bermerek. Aduh, Emma, kenapa Mama datang? dasar anak kurang ajar. Kamu saja bisa datang ke sini buat makan gratis dan menipu. Kenapa aku nggak bisa? Pesan terhormat, jangan sekali-kali dengarkan omongan orang lain, ya. Singran kami ini, sampai sekarang masih perawan tua, loh. Apa katamu? Pesan terhormat, aku nggak perlu bohongin kamu soal ini, kan? Demi Tuhan, kalau bohongin kamu, nanti disambar petir. Emma, Mama ini ngomong apa sih? Minggir sana. Bukan giliranmu bicara. Ternyata wanita ini hanyalah seorang penipu ulung yang pandai bicara. Betul, cuma perawan tua. Gimana bisa dia jadi mama kandung dari 3 bayi imut keluarga Wen? Dia itu beneran gendut dan bau. Hatinya juga kotor. Babi gendut kayak gini, mana pantas berdiri di sini? Pergi, pergi, pergi. Nona Lin, apa kamu pikir keluarga Wen gampang dibohongi? Mempermalukan keluarga Wen di depan umum. Apa kamu mau diusir selamanya dari kota Longcheng? Besan. Jangan marah besar gitu dong. Nggak baik buat kesehatan. Anakku yang nggak tahu diri ini. Dari kecil emang suka nipu dan bohong. Anak kandungku, meskipun Mama belum bisa mengakui kamu sekarang, tapi Mama pasti akan bantu kamu nikah sama keluarga Wen. Mamanya Lin Singran ini beneran hebat ya. Nggak kedip mata sedikit pun waktu menjerumuskan anak sendiri. Emma, bisa nggak sih? Mama berhenti ngomong yang nggak. Dasar anak nggak tahu diri. Aku rasa kamu emang butuh dihajar. Cepat sana, berlutut dan minta maaf sama Besan. Emma, di rumah Mama mukulin aku, ya udah. Tapi kenapa Mama harus mukulin aku kayak gini? Dasar anak kurang ajar. Mulutmu itu emang kurang ajar. Aku udah susah payah besarin kamu. Aku maki-maki kamu. Aku tendang kamu. Emang kenapa? Jangan pukul mami aku. Dasar gadis tak tahu diri. Berani-beraninya kamu menipu nona kecil dan tuan muda. Mending aku pukul sampai mati saja. Pukul aku saja. Jangan sakiti anak-anak. Hentikan. Singkirkan wanita gila ini. Berani-beraninya menyakiti cucu kesayanganku. Mencari mati. Kakek Wen, jangan marah. Aku cuma kesal sama gadis tak tahu diri ini. Dia suka menipu dan berbohong kemana-mana. Apalagi menipu Anda, kakek. Tenang saja, 3 cicit Anda itu. Aku ingin sekali menganggap mereka seperti kerabatku sendiri. Diam kamu. Berani-beraninya kamu mengincar cucuku. Kamu sudah bosan hidup, ya? Tidak. Mana berani aku berpikir begitu. Aku akan segera membawa pergi gadis tak tahu diri ini. Pergi, bangun kamu. Emma, jangan begini. Aku bisa pergi sendiri. Hah, bagaimana? Sudah bikin masalah dengan keluarga Wen dan keluarga Gu. Lalu mempermainkan semua orang penting di sini. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Lalu kamu mau apa? Kakek Wen, babi gendut ini hari ini, berani-beraninya mempermainkan semua tamu. Kalau sampai ini tersebar, nanti orang pasti bakal mikir, keluarga Wen gampang ditindas. Dan semua tamu yang hadir ini bodoh. Betul, Nona Gu benar sekali. Kita nggak bisa biarin dia pergi begitu aja. Suruh dia minta maaf. Dia harus bersujud dan mengakui kesalahannya pada kita. Penipu sialan. Kalau belum bersujud 100 kali, jangan biarkan dia pergi. Kalau begitu, beri dia pelajaran. Aku nggak bohong. Lepaskan aku. Kenapa aku harus bersujud padamu? Disuruh bersujud ya bersujud. Nggak usah banyak omong. Emma, kenapa Mama selalu membela orang luar? Padahal aku anak Mama. Hampeha, sayangnya kamu bukan. Kalau tahu kamu cuma bikin masalah, dulu harusnya aku cekik kamu sampai mati. Biar nggak tiap hari bikin masalah dan menyusahkan aku sama kakakmu. Mami bukan penipu. Cepat lepaskan mami. Mama bilang dia penipu. Kakek buyut juga cuma mau menghukumnya sedikit. Kalian jangan nakal lagi ya. Tapi Papa nggak percaya Xiao Niangao juga? Papa, kalau Papa nggak bantu Mama, aku juga nggak mau berteman sama Papa lagi. HMPH. Papa, aku juga nggak mau berteman sama Papa lagi. Dia memang nggak bohong. Meskipun aku bersujud sampai mati, aku nggak akan mengakuinya. Mulutmu itu keras banget. Kayaknya kalau nggak dikasih pelajaran, kamu nggak bakal sadar kesalahanmu. Cukup diperiksa di depan umum.
Apakah kamu masih perawan atau enggak? Semuanya bakal jelas, kan? Kamu gila ya? Kamu cuma mau mempermalukan aku di depan umum, kan? Betul. Aku bahkan mau kamu mati di sini. Betul. Nona Gu benar. Cukup diperiksa. Kita bakal tahu. Dia penipu besar atau bukan. Hahaha. Biar aku aja yang periksa. Aku punya pengalaman. Pengalaman apa? Paling juga pengalaman diperiksa. Kan? Gunian, di depan umum begini, jangan keterlaluan. Tenang aja, kakek. Aku tahu batasanku. Kamu ibunya. Kamu aja yang periksa. Demi putri kesayanganku, Anian, aku rela melakukan apapun. Oke. Aku yang periksa. MA. Dasar jalang. Jangan salahkan aku kalau kejam. Salahin aja kenapa kamu bukan anak kandungku. MA, Mama juga udah gila ya? Kenapa Mama tega banget sama aku? Aku kan anak Mama. Kamu sendiri yang bikin masalah. Mau nyalahin siapa? Lagian aku ini ibumu. Aku jual kamu. Emang kenapa? Cepat hentikan dia. Jangan biarin dia kabur gitu aja. Cepat hentikan dia. Berhenti. Tanda lahir ini, Mama, lihat. Mama beneran punya tanda lahir hati merah juga. Lihat, sama persis. Iya, kita semua punya tanda lahir hati merah. mungkinkah itu benar dia? Tapi, badannya, kok bisa jadi begini? Xiao Mantou, nggak boleh sembarangan buka baju. Nanti masuk angin loh. Oke, aku bakal nurut sama Mommy mulai sekarang. Papa, aku pinjam jaket Papa sebentar ya. Dasar jalang. Pikir bikin tato bisa nipu orang gitu? Ini baju Papa buat Momiku. Kamu nggak boleh sentuh. Nona Gu, itu tanda lahir atau tato? Asal matanya nggak buta. Pasti bisa bedain dengan jelas kan? Nona Gu, kamu harus periksa mata. Dasar jalang sepertimu ini. Demi menikah dengan keluarga kaya. Cara apapun berani kamu pakai. Cukup keluar uang sedikit. Bikin tato yang mirip aslinya. Bukan hal yang sulit. Si gendut ini licik banget. Dia bahkan bikin tato duluan. Aku sih merasa itu asli. Kita semua belum pernah dengar. Kalau ketiga anak itu punya tanda lahir. Dia kan orang rendahan. Dapat info dari mana? Wanita murahan seperti ini banyak akalnya. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa tidur dengan Tuan Wen dan punya 3 anak? Siapa yang bisa kasih tahu aku? Itu tanda lahir atau tato? Apa perlu aku panggil dokter? Untuk membedakannya? Kakek buyut juga mau aku punya cara. Halo, Tang Yuan kesayanganku. Kok hari ini kamu sempat telepon aku? Ya ampun, itu tangan dewa, ratu bedah plastik. Aku sudah daftar 2 tahun lalu, tapi masih harus antre. Nona Tang Yuan, tolong aku diselipin dong. Ku mohon. Nona Tang Yuan memang pantas jadi selebgram jutaan pengikut. Jaringan dan sumber dayanya luar biasa. Dengan kemampuan tangan dewa. Cukup lihat sekali aja. Udah bisa bedain itu tato atau tahi lalat. Show. Coba lihat, ini tato atau tahi lalat? Siapa sih orang gila yang bilang ini tato? Ini kan tahi lalat. Makasih, show. Nanti aku traktir makannya. Dadah. Sekarang udah terbukti kan Mami bukan penipu. Dia beneran ibu kandung anak-anak itu. Kelihatannya. Benar juga ya. Si gendut ini ternyata beneran ibu kandung mereka. Ibu kandungnya udah datang. Ngapain masih pilih ibu tiri? Nona Gu kayaknya udah nggak ada harapan. Meskipun anak-anak itu anakmu, aku nggak akan biarin kamu masuk keluarga Wen. Hidupku sengsara banget. Nian, kamu mau ngapain? Ibu akan selalu bantu kamu. Nenek tua ini udah pikun ya? Anakmu itu ibu kandung dari 3 cucu keluarga Wen. Nanti dia bakal masuk keluarga Wen dan hidup enak. Satu orang sukses,
Semua ikut kecipratan rezeki. Kamu sebagai ibu mertua, tinggal nunggu keluarga Wen beliin rumah sama mobil aja. Ibu mau ngapain? Jangan pukul Mami. Bu! Kenapa ibu mukul aku lagi? Dasar anak nggak tahu diri. Kamu mau bikin masalah apa lagi sih? Aku suruh kamu pergi, tapi kamu nggak mau. Kalau keluarga Wen tahu semua kejahatanmu itu, kita semua bisa mati nggak tenang. Kalian berdua ibu dan anak, lagi merencanakan apa sih? Tuan Besan, aku sih pengen banget jadi besanmu. Tapi, aku nggak bisa bohongin kamu. Anak nakal ini, dari kecil dia udah pengen masuk keluarga kaya. Kenapa kalian dari kecil nggak punya ibu? Itu karena dia dulu demi uang. Udah jual kalian semua. Waktu itu sudah dipastikan. 2 orang yang kabur itu memang penculik. Apa benar dia yang menjual anak-anaknya? Harimau aja nggak makan anaknya sendiri. Dia malah jual anaknya sendiri. Tega banget sih. Wanita yang rela melakukan apa saja demi uang kayak gini. Mana pantas masuk keluarga Wen? Tuan Wen, jangan sampai kamu kemasukan serigala. Anak nakal, ini ibu kandungmu. Nggak mau kamu hidup? Jangan salahkan aku. Aku nggak jual anak-anakku. Ada yang merebut anak-anakku. Dasar anak nakal. Jelas-jelas kamu yang jual, tapi nggak mau ngaku. Kalau memang ada yang merebut, kenapa kamu nggak lapor polisi? Aku nggak tahu. Aku nggak ingat soal ini. Aku nggak tahu apa-apa. Tapi aku nggak akan pernah jual anak-anakku. Aku nggak akan. Nenek ini aneh banget deh. Tadi nenek bilang mami nggak punya anak. Sekarang nenek bilang mami jual kami. Kok kontradiktif banget sih? Apa yang Xiao Niangao bilang itu benar. Nenek tua ini agak aneh. Betul. Nenek tua ini, kenapa omongannya berubah-ubah sih? Apa nenek sudah pikun? Cepat pulang sana. Jangan bikin kacau di sini. Sungguh malang nasibku. Semua gara-gara gadis sialan ini. Dia mengurung anakku di gudang bawah tanah dan mengancamku untuk datang ke sini, berbohong dan menipu demi pria kaya. Tapi aku nggak mau bohongi kalian. Emma, omong kosong apa yang Mama katakan? Aku seorang janda, susah payah membesarkan 2 anak. Tapi gadis sialan ini, sejak kecil suka mencuri uang di rumah. Membuat anakku nggak bisa kuliah, hanya bisa kerja keras untuk bayar utang. Sekarang dia bahkan dikurung di gudang bawah tanah. Emma, aku benar-benar nggak menyangka. Mama bisa seberat sebelah ini. Padahal kakak yang nyuri uang buat judi. Aku yang putus sekolah buat kerja. Kenapa kamu harus memutarbalikkan fakta sih? Dari kecil sampai besar, semua uang di rumah kamu habiskan. Makanan enak kamu yang makan. Kamu juga sering mengurung kami. Kakakmu sampai kurus kering karena kelaparan. Nggak tega makan daging. Kamu masih saja bicara begitu tentang kami. Hati nuranimu sudah dimakan anjing ya? Semua daging di rumah dikasih ke kakak. Aku pulang ke rumah kadang nggak ada makanan. Kadang cuma sisa makanan. Kenapa kamu harus memfitnahku begini? Aku ini anak kandungmu. Apa kamu nggak peduli sama aku? Makan sisa makanan saja bisa segendut ini. Apa kamu pikir mata semua orang buta? Wanita gendut ini keterlaluan banget. Lihat saja badannya. Sudah jelas ibunya nggak bohong. Kalau menikah dengan yang seperti ini, bukankah semua harta keluarga Wen akan habis? Menurutku lebih baik menikah dengan Nona Gu. Bagaimanapun juga, dia dari keluarga terpandang. Bukan seperti orang rendahan itu. Nggak nyangka kamu, wanita gendut. Bukan cuma murahan, tapi juga jahat banget. Kak Yuchen, kamu harus lihat baik-baik. Apa dia benar-benar orang seperti itu? Gunian, jangan di sini memprovokasi dan memfitnahku. Dasar jalang. Berani mendorongku? Jelas-jelas ibumu sendiri yang bilang. Apa kamu pernah sekolah? Apa kamu nggak tahu kalau segala sesuatu itu harus ada buktinya? Kak, Mama kemana? Dasar anak sialan. Ada apa sih? Kamu harus telepon. Jangan ganggu aku. Kenapa seharian ini aku nggak lihat dia? Tadi dia bilang ada uang yang bisa didapat, terus dia pergi. Kamu nggak bisa telepon dia sendiri? Jangan ganggu aku. Emma, bukankah Mama bilang kakak dikurung di gudang bawah tanah? Asal kamu mau melepaskan kakakmu, itu sudah cukup. Aku nggak akan mempermasalahkannya lagi.
Kakak bilang mama dapat uang. Uang apa? Apa urusannya sama dia? Memangnya urusanmu? Drama hari ini sudah cukup. Usir nenek tua ini dari sini. Besan, Anda harus percaya padaku. Apa yang kukatakan itu benar. Gadis jalang ini nggak pantas menikah dengan keluarga Wen. Sedangkan kamu? Mengingat kamu sudah melahirkan 3 anak. Kamu boleh mengajukan syarat kompensasi apapun. Tapi, mulai sekarang, kamu nggak boleh muncul di hadapan keluargaku lagi. Kakek Wen ini benar-benar punya wibawa ya. Dia nggak takut wanita ini minta macam-macam. Hei, dasar gendut. Meskipun mereka nggak menganggapmu, tapi kamu minta aja kompensasi lebih. Dan pergi. Nggak rugi. Kok, aku nggak butuh kompensasi apapun. Aku cuma mau bersama anak-anakku. Kakek buyut, kakek nggak boleh usir mama kandung kami. Cucu-cucuku sayang, wanita ini nggak pantas jadi ibu kalian. Menurutku Bibi Gunian jauh lebih baik. Gimana kalau dia jadi ibu kalian? Kakek Wen. Kakek Wen belum pikun kok. Akhirnya dia mau pilih aku. Kakek buyut, kami cuma mau mama kandung kami. Nggak mau orang lain. Kakek. Aku nggak suka Gunian. Ini nggak pantas. Jadi, kamu maunya gimana? Kamu beneran mau pilih wanita gemuk ini? Yang rendahan dan gak bermoral? Kamu harus pikirkan anak-anak, loh. Kalau bukan karena aturan leluhur, bahwa pewaris keluarga harus menikah dan punya anak sebelum usia 30, aku juga nggak akan dipaksa kakek untuk menikah bulan depan. Sekarang, Gunian kan dari keluarga terpandang. Aku ikut semua pengaturan kakek. Aku nggak setuju. Kamu berhak apa nggak setuju? Karena aku ibu kandung anak-anak. Aku berhak mewakili mereka. Mengungkapkan keinginan mereka. Mereka semua tidak setuju dengan kami. Kudengar para pebisnis selalu menepati janji. Kakek Wen baru saja berjanji akan membiarkan anak-anak memilih ibu mereka sendiri. Sekarang anak-anak sudah memilihku. Lagi pula, aku juga ibu kandung mereka. Apa kakek Wen ingin menarik kembali janjinya? Kalau begitu nanti, siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Wen kalian? Si gendut ini ada benarnya juga. Kakek Wen selalu dikenal sebagai orang yang menepati janji. Dalam bisnis, yang paling tabu itu tidak menepati janji. Kakek Wen harus memberi contoh yang baik untuk para bayi menggemaskan ini. Tidak kusangka dia lumayan pintar juga. Kakek buyut, kau pernah mengajari kami. Janji seorang pria sejati tidak bisa ditarik kembali. Kita harus menepati janji. Betul. Kami hanya mau ibu kandung kami. Siapapun yang mau jadi ibu tiri kami, aku akan jadi yang pertama merontokkan gigi depannya. Aku yang kedua. Hei kakek, kalau kakek tidak menepati janji, aku tidak akan mau bicara dengan kakek lagi. HMPH. Apa kita hanya bisa memilih si gendut ini? Kakek Wen, jangan lupa. Tadi nenek tua itu bilang, betapa jahatnya wanita jalang itu. Tapi barusan, Mama sudah membongkar kebohongannya. Kebohongan nenek itu. Nenek itu pasti sengaja memfitnah Mama. Nenek ini sepertinya disuruh orang. Gimana kalau aku ramal siapa yang berbuat jahat? Jangan diramal. Aku khawatir Xiao Niangao terlalu lelah. Karena sudah diramal sekali, tidak bisa diramal lagi. Kakek buyut, bahkan Bibi Gunian saja percaya Mama. Jangan sampai tertipu omongan nenek jahat itu ya. Tidak perlu diramal. Aku sudah tahu kamu mau mencelakai Mama. Kakek buyut, kami mau mama kandung kami. Hanya mama kandung. Biarkan kakek buyut berpikir lagi. Meskipun nenek tua itu berbohong, tapi ini juga menunjukkan lingkungan keluarga si gendut ini juga rumit. Asalnya tidak baik, keluarganya juga tidak harmonis. Tidak pantas untuk Tuan Wen. Tapi, anak-anak lebih baik dengan ibu kandungnya. Ibu tiri tidak bisa menggantikan ibu kandung. Pendidikan dan teladan sangat penting. Nona Gu bagaimanapun juga berasal dari keluarga terpandang. Menerima pendidikan bangsawan. Setiap gerak-geriknya menunjukkan gaya keluarga kaya. Apa yang bisa diajarkan si gendut ini kepada anak-anak? Kakek buyut. Kumohon, kakek buyut. Xiao Chen, bagaimana pendapatmu? Kakek mau ayah yang disalahkan? Ayah pasti pilih mama kandung. Benar kan, ayah? Wanita gemuk ini pasti lebih dari 100 kilo kan? Pria normal mana yang akan memilihnya? Apa Tuan Wen akan menyukai babi? Hahaha, jangan-jangan Tuan Wen seleranya aneh? Seleranya seaneh apapun, tidak mungkin pilih si gendut ini, kan? Pengemis di jalanan.
Pasti juga ogah sama dia. Hahaha. Gawat, Tuan Wen marah. Para direktur ini pasti akan kena masalah. Jadi, karena aku gemuk, kamu tidak akan memilihku? Menurutmu? Dengan penampilanmu yang seperti ini, kenapa Kak Yuchen harus memilihmu? Apa dia tidak takut diejek orang? Tidak takut kalau anak-anaknya setiap hari dibilang, ibu mereka adalah babi gendut? Gunian benar. Keluarga Wen akan mengadakan pernikahan sebulan lagi. Saat itu, pengantin wanita harus cantik dan anggun. Tidak boleh jadi bahan tertawaan kota Longcheng. Bagaimana kalau aku bisa kurus? Sesulit apapun itu, aku harus bersama anak-anakku. Gaun pengantin yang dipesan ukurannya S. Hanya bisa muat untuk berat badan di bawah 50 kilo. Menurutmu, sebulan lagi, apa kamu bisa memakai gaun pengantin itu? Menurunkan berat badan sampai di bawah 50 kilo dalam sebulan? Bahkan dewa pun tidak bisa melakukannya. Si gendut, lebih baik ambil saja uang 1 juta itu. Kenapa harus kehilangan uang dan juga orangnya? Nah, kalau aku bisa melakukannya. Aku akan mundur dari posisi Nyonya Wen. Biar kamu yang jadi. Serius? Hari ini, aku akan bertaruh denganmu. Kalau dalam sebulan, kamu bisa kurus sampai 50 kilogram. Aku akan menyerahkan posisi Nyonya Wen. Biar kamu yang jadi. Tapi kalau kamu nggak bisa, putuskan hubunganmu dengan anak-anak. Dan pergi dari kota Longcheng. Gunian memang pintar. Selama anak-anak nggak bisa ketemu ibu kandung mereka, ibu tiri ini secara alami akan jadi ibu kandung. Si gendut babi itu pasti nggak akan bisa. Lagi pula, diet cepat bisa menyebabkan kematian mendadak. Dia bisa pergi atau mati. Nyonya Wen cuma bisa aku. Oke, aku terima tantanganmu. Cuma dengan masuk keluarga Wen, aku baru bisa bersama anak-anak. Aku harus jadi Nyonya Wen. Oke, janji ya. Sebulan lagi, di acara pernikahan, siapapun di antara kalian yang menang, dia yang akan memakai gaun pengantin dan menikah dengan keluarga Wen. $119 kilogram. Gimana caranya aku bisa kurus sampai 50 kilogram? Mami, kami akan bantu Mami. Mami, makan ini. Langsung kurus dan cantik. Badan jadi sehat. Mami makan ini. Efek dietnya naik 1000 kali lipat. Mami ikutin dia joget. Mami pasti punya perut six pack. Mami paling kuat. Mami paling hebat. Mami paling cantik. Mami, semangat. Demi anak-anakku, aku akan berjuang. Nggak nyangka Nona Lin punya tekad juga. Demi masuk keluarga Wen, dia pasti berjuang mati-matian. Menurutku sih, Nona Lin tulus ingin bersama Tuan Muda. Dan Nona Muda, bukan tipe wanita yang tega menjual anaknya. Aku rasa ada rahasia lain di balik kejadian dulu. Dulu kamu mabuk berat aja. Bisa nyasar ke kamarnya. Sekarang setelah bertahun-tahun, kalian ketemu lagi. Kalian berdua. Apa memang jodoh yang ditakdirkan? Banyak omong kamu. Ayo pergi. Bos yang munafik memang susah dilayani. Lin Xingran, aku cuma kasih kamu kesempatan ini saja. Untuk dekat dengan anak-anak. Bisa kamu manfaatkan atau enggak, itu terserah kamu. Katanya hari ini ada 2 pengantin wanita. Wen Yuchen mau nikahin siapa sih? Nona Gu dan si gendut 140 kilo itu bertaruh soal diet. Siapa yang menang? Dia yang jadi pengantin. Kayaknya si gendut itu belum muncul sampai sekarang. Pasti kalah. Meskipun si gendut itu berhasil kurus, nanti badannya pasti kendur dan jelek. Kayak nenek-nenek. Aku yakin nanti Tuan Wen lihat dia. Juga nggak bakal nafsu. Hahaha. Nona Gu pasti menang. Lihat saja di kursi keluarga mempelai wanita. Yang duduk di sana semuanya keluarga kita. Tenang saja. Hari ini Nian pasti bisa menikah dengan keluarga Wen di kota Longcheng. Dengan ucapanmu itu, aku jadi tenang. Di seluruh kota Longcheng, hanya Wen Yuchen yang pantas untuk putri kesayangan kita. Hahaha. Si gendut itu, meskipun kurus,
nggak akan bisa hidup sampai ke sini. Hari ini, hanya aku yang bisa jadi Nyonya Wen. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah kedatangan pengantin wanita hari ini. Kok dia? Kenapa bukan Nian Nian? Mana mungkin? Bagaimana dia bisa masuk? Untung Xiao Niangao meramal kalau Mami dalam bahaya. Aku jadi bisa bertindak cepat untuk membantu Mami mengatasi masalah. Tante Gunian. Hehehe. Ah. Dia benar-benar berhasil. Kegigihan ini memang pantas jadi calon istriku, Wen Yuchen. Astaga. Ternyata pengantinnya bukan Nona Gu. Si gendut itu setelah kurus, ternyata 1000 kali lebih cantik dari Nona Gu. Pantas saja Wen Yuchen setuju dia bertaruh. Sekarang, Nona Gu pasti menyesal setengah mati. Ya, lihat, niatnya mau untung malah buntung. Lihat, Nona Gu sampai tidak berani muncul. Lihat saja muka keluarga Gu. Hari ini pasti habis tak bersisa. Xiao Huang si bodoh itu. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan Kak Yuchen menikahi wanita lain. Xiao Huang, kamu kemana saja? Jalankan rencana B, cepat. Nona tidak perlu khawatir. Rencana B tidak akan gagal. Lin Xingran pasti tidak akan menikah. Mami malu-malu ya? Tapi kenapa Papi masih cemberut? Tidak tersenyum pada Mami. Pelan-pelan saja, mereka kan belum terlalu akrab. Sepertinya kita harus lebih sering menjodohkan Papi dan Mami. Kebahagiaan keluarga nanti bergantung pada kita. Selanjutnya, silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Aku tidak setuju. Ah. Dasar jalang, kamu yang mencelakaiku. Siapa kamu, dasar babi gendut ini? Nona Gu, apa kamu sedang berlutut untuk meminta maaf padaku? Kamu benar-benar si gendut itu? Bagaimana bisa kamu kurus sebanyak ini? Untungnya Nona Gu bertaruh denganku. Kalau tidak, aku tidak akan sekurus ini secepat ini. Terima kasih ya, sudah membantuku menjadi Nyonya Wen. Wah, Mami agresif banget. Aduh. Wanita bau ini. Apa itu Nona Gu? Dia mempermalukan keluarga Gu. Dengan penampilan bodoh begitu, mana bisa dia dibandingkan dengan pengantin wanita? Mana mungkin Pak Wen memilih dia? Dia sengaja menghentikan pernikahan. Apa dia mau merusak acara keluarga Wen? Dia sudah bosan hidup kali ya? Kamu mau apa? Cepat pergi dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku yang Nyonya Wen. Hentikan. Nian Nian, bagaimana bisa jadi begini? Ibu itu jalang kecil. Dia yang mencelakaiku. Nona Gu, kamu kalah taruhan. Sekarang mulai mengamuk, begitu? Aku tidak kalah. Kamu sedot lemak dan operasi plastik. Sedot lemak mana bisa dibilang diet? Kamu curang. Yuchen, apa kamu benar-benar mau menikahi wanita rendahan ini? Paman, kalah ya kalah. Lin Xingran memang sudah kurus. Meskipun Gunian tidak mau mengakuinya, tapi keluarga Wen tidak akan ingkar janji. Kak Yuchen, dia curang dengan sedot lemak. Itu tidak bisa dihitung menang. HMPH, wanita operasi plastik mau diapain juga tetap jelek. Tidak seperti Nian-Nian kami yang cantik alami. Wanita licik rendahan seperti ini, sama sekali tidak pantas. Masuk ke kalangan atas kota Longcheng. Aduh, sedot lemak itu pasti curang. Tidak bisa dihitung menang. Pengantinnya harusnya Nona Gu. Kakek Wen,
Untuk masalah sebesar ini, Anda harus mengawasinya dengan baik. Jangan sampai ditipu oleh jalang kecil ini. Lin Xingran, bagaimana kamu menjelaskannya? Kakek Wen, saat aku diet, anak-anak ada di sana. Mereka semua bisa bersaksi untukku. Betul. Kami semua bisa bersaksi. Mami tidak curang. Kakek buyut pasti percaya kami, kan? Betul, 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 kakek buyut percaya. Cucu-cucu kesayangan kakek tidak akan berbohong. Kakek Wen, wanita murahan ini licik sekali. Bahkan ketiga bayi imut itu pun dia tipu habis-habisan. Kakek jangan sampai tertipu ya. Anak kecil itu paling gampang ditipu. Bukan gitu. Mami kan dibantu sama kita. Jadi hasilnya 2 kali lipat. Betul. Berkat semangat dan dukungan dari kalian, sayang, aku jamin dengan harga diriku. Aku sama sekali nggak sedot lemak. Dasar wanita murahan. Apa hakmu bicara soal harga diri? Menikahi Yu Chen itu bukan main-main. Wanita rendahan sepertimu, yang penuh kebohongan, kalau menikah, hanya akan membawa kerugian, bukan keuntungan. Semua yang hadir di sini tahu dasar-dasarnya. Kalau nggak sedot lemak atau curang, mana mungkin bisa kurus secepat ini? Gimana kalau kamu lepas baju? Kalau di badanmu nggak ada bekas suntikan, aku baru percaya kamu. Lepas, lepas, lepas. Kurang ajar. Nona Gu, kalau aku nggak bohong, berarti giliranmu, kan, yang lepas baju di depan semua orang? Berani-beraninya kamu. Kamu pikir orang keluarga Gu bisa kamu sentuh sembarangan? Kenapa nggak berani? Selama dia berani menindasku, aku bisa membalasnya setimpal. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Mami sama nenek buyut kok mirip ya? Memang mirip. Kenapa saat melihatnya dari dekat? Ada perasaan familiar? Mereka memang terlihat agak mirip. Nyonya, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa? Mau sok akrab ya? Jangan sampai tertipu sama jalang ini. Bagaimana cara bicaramu? Apa ibumu itu sebodoh itu? Nyonya Gu sangat menyayangi Guniannya. Benar-benar dimanja. Tidak sepertiku. Lihat apa? Kau wanita, jangan harap bisa bermain trik. Nyonya Gu, dari awal sampai akhir, putrimu yang menggangguku. Tadi juga dia yang menyuruhku melepas baju. Aku terpaksa melakukannya. Lin Xingran ini bisa maju mundur. Lumayan pintar juga. Bicara manis tapi licik. Kau membuat Nian-Nian basah kuyup. Dan sekarang bermain licik lagi di sini. Aku jijik bicara denganmu. Jelas-jelas putrimu yang terus bermain licik. Seharusnya kau jijik padanya. Benar-benar tidak punya sopan santun. Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun? Nona Gu memang punya kedua orang tua, tapi juga tidak punya sopan santun. Jalang, beraninya kau bicara begitu pada ibuku. Kulihat kau hanya menggertak saja. Aku nggak akan termakan tipuanmu. Buka ya buka. Lihat saja siapa yang takut. Nggak nyangka, kamu masih suka. Trik lama buka baju ini ya? Trik lama juga bisa. Bisa bikin mati kamu, jalang kecil. Sayangnya kali ini, aku nggak akan biarin kamu berhasil lagi. Ini sertifikat Guinness. Membuktikan kalau mami kami berhasil menurunkan berat badan 72,5 kg dalam sebulan. Mencetak rekor baru penurunan berat badan di seluruh dunia. Lihat, Guinness saja sudah kasih sertifikat. Pengantin ini benar-benar hebat ya. Sertifikat ini ada stempelnya. Pasti asli. Selesai sudah. Kali ini Nona Gu benar-benar kalah total. Nggak mungkin. Ini nggak benar. Kalau kalian nggak percaya, aku masih punya bukti dari notaris. Mereka sepanjang proses jetku melakukan pengawasan. Ini aku siapkan khusus buat kamu. Kata Mami, bukti itu memang khusus buat mencegah orang jahat. Tante Gunian, kamu kalah lagi. Kamu nggak pernah menang. Tante Gunian, kelihatannya nggak pintar-pintar amat. Mungkin IQ-nya nggak lebih dari 90 ya. Ngomong apa sih kalian? Diam. Dasar anak kecil. Ayah, dia galak banget. Mami lebih lembut. Iya. Mami kalian memang lebih lembut. Wanita ini licik juga. Nian-Nian, kita nggak usah pedulin jalang kecil ini. Ayo pulang. Nona Gu, sekarang giliranmu lepas baju. Mau lepas sendiri? Atau aku yang bantu?
Dasar jalang kecil. Jangan sentuh putriku. Berani sentuh putriku. Aku belum mati. Lo. Aku cuma lihat baju Nona Gu kotor. Jadi aku cuma berniat baik suruh dia ganti. Presiden Gu, kalian mau bikin keributan di pernikahanku sampai kapan? Udah cukup belum? Kakek Wen, Nian memang kurang ajar. Nanti aku akan datang minta maaf. Ayo pulang. Enggak mau pulang. Jalang kecil ini penuh tipu muslihat. Dia sengaja menyiramku dengan air kotor. Presiden Wen, meskipun Nian salah, tapi istrimu membuat Nian basah kuyup dengan air kotor. Bukankah itu keterlaluan? Dia harusnya minta maaf pada Nian. Mami, ada satu hal buruk lagi. Bibi Gunian mau menyiram Mami dengan air kotor. Untungnya kami tahu. Kalau bukan karena kami menyelamatkan Mami, Mami pasti sudah celaka hari ini. Apa yang kamu bicarakan? Papa, Mami, aku punya bukti. Dia masih mau mencelakai Mami. Ember air kotor itu ditaruh oleh asisten Bibi Gunian, Xiao Huang. Dia bahkan mau pakai remote untuk mengendalikan ember air kotor itu dan menyiramnya ke Mami. Tapi kami ketahuan. Kami lalu menghentikan Xiao Huang. Tapi setelah itu, bagaimana ember air kotor itu bisa jatuh? Kami tidak tahu. Tidak mungkin. Nian tidak akan melakukan hal seperti itu. Para bibi, paman, dan bapak-bapak sekalian, silakan lihat kebenarannya. Kali ini untungnya, ada fansku yang membocorkan duluan. Jadi Mami bisa lolos. Bukankah itu asisten Nona besar Gu, Xiao Huang? Ternyata Nona besar Gu. Itu maling teriak malingnya. Masih bilang pengantin wanita itu licik. Menurutku, hati Nona besar Gu ini jauh lebih jahat dariku. Gunian, kamu kok bisa pakai cara sejahat ini? Buat ngelawan aku? Kalau hari ini aku nggak kasih pelajaran ke kamu, aku bakal ganti nama jadi Gu. Dasar udik, berani-beraninya sentuh anakku. Aku bakal bikin kamu nyesel seumur hidup. Nyesel ya nyesel. Paling dia masuk neraka, aku masuk surga. 18 tahun lagi, aku bakal jadi pahlawan lagi. Tuan Gu, putri Anda ini jelas-jelas mau mencelakai istri saya. Anda harusnya kasih saya penjelasan, kan? Mau merusak pernikahan cucuku? Sungguh keterlaluan. Salah paham. Ini semua salah paham. Kenapa nggak dijelasin sekarang? Nian, kamu dijebak orang, ya? Xiao Huang lihat aku diganggu, dia bertindak sendiri. Aku nggak tahu apa-apa. Tuan Wen, orangnya sudah ditangkap. Nona besar, tolong aku. Kamu nggak bisa gitu aja buang aku. Diam. Kamu ngomong apa sih? Usir dia dari kota Longcheng. Jangan. Aku nggak salah. Nian. Ini semua salah Nian yang nggak bisa ngatur bawahannya. Tapi dia masih anak-anak. Tuan Wen, Anda orang besar, berlapang dadalah. Jangan samakan diri dengan dia. Aku pasti bakal kasih dia pelajaran begitu pula. Ayah, bukankah ayah bilang, kalau kita sudah 18 tahun, kita bukan anak-anak lagi? Kenapa Tante Gunian sudah sebesar ini? Masih saja kekanak-kanakan sih? Buruan minta maaf pada Nona Lin. Ayah, aku nggak mau. Sudah mengacaukan pernikahanku. Nona Gu mau pergi begitu saja? Nona Gu tidak mau minta maaf pada istriku? Apa perlu aku suruh orang untuk membantumu? Sepertinya, dia masih peduli dengan pernikahan ini. Pernikahan ini mungkin masih bisa diharapkan. Buruan minta maaf pada Nyonya Wen. Ibu, tolong aku. Tuan Wen, masalah hari ini memang karena keluarga Gu kurang ketat mengurus bawahan. Begini saja, aku akan berikan 1 juta sebagai mas kawin untuk Nyonya Wen. Semoga tidak merusak persahabatan keluarga Wen dan Gu yang sudah bertahun-tahun. Bagaimana menurutmu? Nyonya Gu, 1 juta saja? Keluarga Wen tidak. Oke, setuju. Kalau begitu, terima kasih atas 1 juta dari Nyonya Gu. Ibu. Dia memang wanita yang hanya melihat uang. Ibu. Dia jelas-jelas wanita murahan yang mata duitan. Kenapa ibu masih memberinya uang? Ibu ini ibuku atau ibunya sih? Nenekku memang bukan mami kamu kok. Aku sudah meramalmu sebelumnya, Tante Gunian.
Apa tante sudah tua jadi lupa? Dasar bocah, omong kosong apa yang kamu katakan? Mami. Gunian, Gunian, jangan ganggu Xiao Niangaoku. Xiao Niangao, Gunian itu putri kandungku. Keluarga kami semua bergolongan darah O. Keluarga Gu ternyata sama denganku. Semua bergolongan darah O, ya? MA, kenapa sih mama jelasin ke anak kecil? Dia kan masih kecil, cuma bercanda doang. Nggak mungkin salah hitung, kan? Nenekku, dia beneran bukan putri kandungmu. Terserah mau percaya atau enggak. Lau Gu, menurutmu, apa yang dibilang si Niangao itu beneran? Siapa? Xiao Niangao, lo. Anak keluarga Wen yang bisa meramal itu. Hari ini dia bilang Nian kita, bukan putri kandung kita. Apa jangan-jangan beneran? Kamu ini suka mikir yang aneh-aneh aja. Lihat tuh, cuma anak kecil aja udah bikin kamu takut. Dia itu cuma mau bantu si Jalang itu buat ganggu Nian kita. Ngomong sembarangan aja. Benarkah? Tapi aku ngerasa nggak enak hati terus. Lo, gimana kalau kita tes DNA aja sekali lagi? Di drama TV juga sering kan? Ada orang jahat yang nyulik anak? Siapa yang udah bosan hidup, berani-beraninya nyulik putri Gu Zhenan? Lagi pula, kamu dan Nian selalu tinggal di rumah sakit swasta terbaik di kota Longcheng. Seluruh lantai dijaga ketat oleh keamanan. Mana mungkin orang jahat bisa masuk? Tapi waktu itu aku melahirkan mendadak. Dan melahirkan Nian di rumah sakit kota. Bagaimanapun, aku menginap semalam di luar. Kalau begitu, ayo kita tes saja. Biar kamu nggak mikir macam-macam dan nggak bisa tidur. Tapi, jangan sampai Nian tahu. Ya, kalau nggak, dia pasti bakal ngamuk. Tenang saja. Aku cuma ingin tenang. Nggak akan kubiarkan Nian tahu. Sifatnya itu benar-benar mirip kamu. Tentu saja. Anak perempuanku pasti mirip aku. Tenang saja, Nian 100% adalah putri kesayangan kita. Lin Xingran, kamu sengaja menyuruh Xiao Niangao berkali-kali mengadu domba aku dan orang tuaku. Aku pasti nggak akan membiarkanmu begitu saja. Nyonya Gu ini, kenapa datangnya nggak dari tadi atau nanti? Malah pas aku mau ke toilet. Laporan tes DNA ini belum kucetak. Lo. Nyonya Gu, laporan tes DNA. Mungkinkah Nian? Ying, kamu nggak enak badan, ya? Bibi Lin, perutku sakit sekali. Tapi ada klien VIP yang datang. Buru-buru minta laporannya. Aduh, lihat, kamu sampai berkeringat dingin begitu. Nggak bisa ditahan terus. Kamu pergi aja duluan. Biar aku yang cetak. Bibi Lin, nanti kalau kamu sudah selesai cetak bahannya, ingat ya, masukkan ke amplop dan jangan dilihat. Antarkan ke ruang VIP. Kepala ada di sana. Cepat sana. Nggak masalah kok. Aku juga pernah bantu sebelumnya. Yinging, ini sudah selesai dicetak. Cepat antarkan sana. Terima kasih, Bibi Lin. Jangan bilang ke kepala ya soal kejadian hari ini. Tenang aja, aku nggak akan bilang. Halo, Nona Gu, ini aku. Halo, Nona Gu, ini aku. Hari ini aku lihat ibumu datang. Untuk mengambil laporan tes DNA. Lalu, kamu tahu hasilnya? Tentu saja Nona Gu adalah putri kandung keluarga Gu. Kalau bukan karena putrimu yang mengadu domba, mana mungkin ibuku pergi tes DNA? Nggak usah diperiksa lagi. Aku sudah tahu hasilnya. Lin Xingran, berani-beraninya kamu mencelakai putriku. Aku nggak akan membiarkanmu hidup tenang. Mami beli banyak sekali barang untuk kami. Mami masih punya uang? Nenek Gu memberi Mami 1 juta sebagai uang ganti rugi dan permintaan maaf. Bibi Gunian pasti sangat kesal sekarang. Tapi aku senang sekali, hehe. Nah, begitu dong. Terhadap orang yang menindas kita, kita harus membangun kebahagiaan kita di atas penderitaan mereka.
Ayo, kita lanjut belanja. Kenapa mereka juga ada di sini? Gadis jalang itu menikah dengan keluarga Wen. Langsung pamer deh. Mending kita cari mal lain aja yuk. Aku takut nanti ketemu dia jahatin aku lagi. Hampeha, Nian, kamu itu nona besar keluargaku. Nggak perlu takut sama barang palsu kayak dia. Barang palsu? Ayahmu sudah menyuap pengacara keluarga Wen. Pengacara itu bilang dia dan Wen Yuchen cuma menandatangani perjanjian pernikahan kontrak. Nanti kalau anak-anak sudah besar, mereka bakal cerai. Apa? Mami, jam tangan ini cocok banget buat papi deh. Papi mau ulang tahun, Mami. Mami nggak mau kasih papi hadiah? Bukan nggak boleh, sih. Papi kan ulang tahunnya masih 6 bulan lagi. Nona kecil ini punya selera bagus sekali. Sepasang jam tangan safir ini adalah rancangan eksklusif dari desainer perhiasan dan busana terkenal dunia. Nona Cici, ini edisi terbatas. Di seluruh Tiongkok, hanya ada sepasang ini. Wen Yuchen juga sudah membantuku di pernikahan. Membelikan dia hadiah ulang tahun juga wajar. Sih, ini berapa harganya? 500.000. Kalau Nyonya beli sekarang, saya bisa ajukan diskon 88%. Berapa? Barang sekecil ini, harganya 440.000? Wen Yuchen cuma kasih aku 100.000 sebulan. Kalau aku beli jam tangan ini, berarti aku harus nombok 4,5 bulan, dong? Kita cuma pernikahan kontrak. Setiap bulan aku akan memberimu 100.000 sebagai kompensasi. Nanti kalau anak-anak sudah besar, aku pasti akan menceraikanmu. Jangan punya pikiran yang enggak, ya. Ini satu-satunya di seluruh negeri, dan harganya sudah murah banget. Yang di sana lebih murah, mungkin Anda mau lihat-lihat lagi? Aku lihat-lihat dulu, deh. Anak-anak, gimana kalau kita pilih dasi buat ayah? Ini paling cocok buat ayah. Kalau sayang sama seseorang, pasti rela keluar uang buat dia. Mami paling sayang ayah kan? Sayang, tentu saja Mami paling sayang ayah. Demi tumbuh kembang anak-anak yang sehat, aku harus rela keluar uang demi mereka. Tolong bungkus ini. Baik, Nyonya. Suami Anda beruntung sekali punya istri seperti Anda. Semahal ini, tentu saja dia beruntung. Kami juga beruntung punya Mami. Nyonya, ada kebutuhan lain? Bisa kasih diskon lebih rendah lagi enggak? Diskon 66% juga boleh, kok. Nambah satu diskon lagi bisa hemat 50.000. Nyonya, ini sudah diskon paling rendah. Aku ini istrinya Wen Yuchen. Kasih aku diskon paling rendah, dong. Diskon 66% juga boleh, kok. Tuan Wen itu masih lajang, loh. Kalau mau bohong, lihat-lihat orangnya dulu. Kalau nggak beli, bilang dari tadi dong. Buang-buang waktuku aja. Mamiku nggak mungkin nggak mampu beli. Mal ini kan punya ayahku. Cepat minta maaf. Kalau enggak, hari ini kamu pasti sial besar. Bawa anak-anak buat nipu orang, ya? Kamu bilang kamu Nyonya Wen. Kalau begitu, coba deh keluarin kartu hitam Pak Wen. Asal kamu bisa keluarin. Bukan cuma aku kasih diskon 66%, tapi aku juga bakal sujud minta maaf ke kamu. Oke, tunggu ya. Sayang, aku sama anak-anak lagi beliin kamu hadiah di Wen Group Department Store. Bisa minta tolong orang buat anterin kartu hitamnya ke sini nggak? Wen Yuchen, kamu datang? Halo, sayang. Aku lagi beliin kamu hadiah di Wen Group Department Store. Bisa nggak? Pak Wen, mau kemana? Nggak rapat? Mau lihat dia sama anak-anak ngapain? Lihat anak-anak, atau lihat ibunya anak-anak? Wen Yuchen, kamu datang? Nyonya Gu, kok kamu di sini? Bungkus jam tangan pasangan ini, aku mau. Baik, Nyonya Gu. Jam tangan pasangan ini paling cocok untuk orang terhormat. Seperti Tuan Gu. Nyonya Gu, kancing manset ini sudah kami pilih duluan. Kalau kamu suka, ya beli dong. Cuma lihat-lihat tapi nggak beli. Jangan-jangan mau nyuri pas orang lengah ya? Pantesan lihat lama banget tapi nggak bayar-bayar. Jelas-jelas penipu. Bungkusin buatku. Aku nggak mau diskon lagi. Langsung gesek kartu. Dasar wanita murahan. Bahkan pelayan aja tahu kamu penipu. Jadi jangan sok kaya deh. Ayam hutan terbang ke dahan pun tetap ayam hutan. Nggak bakal bisa jadi burung phoenix. Kehidupan kelas atas.
bukan tempat yang cocok untuk orang rendahan sepertimu. Mamiku bukan orang rendahan. Tante Gunian yang rendahan. Kau. Jangan kira karena kau anak kecil, kau bisa bicara sembarangan. Aku tidak akan terus membiarkan. Nyonya Gu, kalau tidak bisa beli jam tangan, kenapa harus menakut-nakuti anak kecil? Jam tangan ini, hari ini aku harus memilikinya. Mana mungkin kau bisa melawan Nyonya Gu? Lebih baik cepat pulang dan urus anak-anakmu saja. Dasar jalan kecil, cepat pergi sana. Aku bayar harga asli, ku tambah lagi 10.000 tip. Aku tambah 20.000. Aku tambah 50.000. Aku tawar 700.000. Gadis kecil, uangmu cuma segitu, tidak cukup untuk menawar melawanku. Uangku ini semua dari Nyonya Gu. Menawar Nyonya Gu pakai uangnya Nyonya Gu sendiri. Lumayan seru juga. Anggap saja hiburan. Dasar jalan kecil, akan kubunuh kau. Nona Gu, lebih baik kendalikan dirimu. Nanti ibumu harus bayar biaya permintaan maaf lagi. Nian, jangan ladeni jalan kecil seperti ini. Panggil manajermu kemari. Nyonya Gu, saya datang. Saya akan selesaikan masalahnya. Nona, Anda telah menyebabkan dampak serius pada operasional kami. Sekarang, mohon Anda segera keluar. Jam tangan ini aku yang duluan melihatnya. Beli barang itu ada antreannya, kan? Kenapa kalian gak mau jual ke saya? Nyonya Gu adalah pelanggan VIP kami. Tentu saja dia punya hak beli prioritas. Kamu kan cuma orang biasa. Apa kamu sanggup beli jam tangan semahal ini? Nggak nyangka, Wen Department Store yang terhormat ini ternyata meremehkan rakyat biasa. Diskriminasi kelas. Dasar jalan kecil, berani-beraninya kamu menjelekkan Wen Department Store. Wen Yuchen gak akan melepaskanmu. Betul, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Para penonton live streamingku yang manis, coba kalian nilai ini. Sialan, kalian nilai ini. Mami cuma mau beliin papi, nggak usah ke mall ini lagi. Mami cuma mau beliin papi, nggak usah ke mall ini lagi. Sepasang jam tangan. Punya uang kok susah banget sih? Jam tangan. Mall ini bakal bangkrut. Kok susah banget sih? Kok susah banget sih? Kamu ada di sini? Kamu lagi live streaming? Iya dong. Aku udah live streaming dari tadi. Kalian baru sadar ya? Apa? Maafkan saya bikin kamu rugi 200.000. Maafkan saya, Nyonya Wen. Saya nggak tahu siapa Anda. Mohon maafkan saya. Kamu dipecat. Jangan, Nyonya Wen. Saya tahu saya salah. Nyonya Wen, ini semua salah saya karena buta. Nggak mengenali Anda. Tuan Wen pasti. Tolong bantu saya bicara yang baik-baik ya. Tenang aja, saya nggak akan ngadu kok. Makasih, Nyonya Wen. Tapi saya nggak bisa ngatur anak-anak kalau mereka mau ngadu. Hah? Bisa beli jam tangan ini hari ini. Juga berkat uang permintaan maaf dari Nyonya Gu. Enak banget ya pakai uang orang lain. Dasar jalang. Jangan senang dulu. Nian, ayo kita pergi. Hari ini Tanyuan berjasa besar. Ayo, Mama ajak kalian makan enak. Hore! Lin Xingran, sebentar lagi kamu nggak akan bisa ketawa lagi. Xiao Tangyuan, kamu nge-live di mal kita? Kalau papa tahu, pasti dimarahin. Malnya bangkrut bisa buka lagi. Yang penting Mami senang. Ada benarnya juga. Kalian boros banget. Wen Yuchen tahu nggak? Mami tenang aja, nggak apa-apa kok. Lagian uang papa juga nggak bakal habis. Uang papa juga nggak bakal habis. Kami membantunya menghabiskan uang. Kalian memang sangat berbakti kepada orang tua. Sekarang setengah uang ayah adalah milik ibu. Ya, kalau begitu, kita tidak menggunakan uang mama. Semuanya untuk ibu. Hanya pakai semuanya untuk mama. Hanya pakai uang papa. SNP hanya untuk mama. Hanya menghabiskan uang papa. Semuanya untuk mama. Hanya pakai uang papa. Mama sangat terharu, aku sayang kalian. Dasar jalang, habiskan 500.000 buat beli jam tangan. Kamu udah gila ya? Cepat sana balikin barangnya, terus kasih uangnya ke aku. Mama udah gila? Kenapa mukul aku? Kamu nikah diam-diam di belakangku. Nggak kasih aku uang seserahan sepeser pun. Mending aku bunuh aja kamu. Dasar anak pembawa sial. Jangan ganggu mamiku. Jangan sakiti anakku. Dan, aku peringatkan kamu. Jangan pernah lagi menyinggung Nonagu. Kenapa mama selalu membela orang luar dan menyakitiku? Apa aku ini benar-benar anak kandung mama? Mami, lapor polisi. Nenek ini bukan mamimu. Dasar anak kecil pengganggu. Berani-beraninya kamu ngomong sembarangan di sini. Lihat aja, aku bakal kasih pelajaran ke kamu. Jangan sakiti anakku. Xiao Niangao benar. Mama memang nggak pernah menganggapku anak. Aku nggak punya ibu kayak mama.
Dasar jalan kecil. Aku udah susah payah besarin kamu dari kecil. Berani-beraninya kamu nggak ngakuin aku? Kapan kamu kasih aku 1 juta? Jangan cuma jadi anak kandungku. Kamu mau jadi ibu kandungku juga boleh. Jangan pukul mamiku lagi. Ibunya Lin Xingran ini benar-benar gila. Anak sama ibu sama aja. Sama-sama nggak beres. Kalau Wen Yuchen tahu ibu mertuanya, orang kayak gini, pasti nyesel banget. Anak-anak, minggir. Mana Tang Yuan? Tang Yuan dan Mami ada di bawah. Papi, cepat selamatkan Tang Yuan dan Mami. Mami, Papi, aku takut. Tenang, Tang Yuan, jangan takut. Papi akan segera menyelamatkanmu. Nona Tang Yuan tidak apa-apa. Hanya jari kelingkingnya yang tergores sedikit. Cukup dibalut saja. Lalu darah ini? Darah ini bukan darah Nona Tang Yuan. Syukurlah, asalkan anak-anak baik-baik saja. Nyawaku tidak masalah. Ke rumah sakit. Kau harus minum ini. Aku akan menjualmu, menjual anak-anakmu, menjual semua yang kau punya demi uang. Anak-anakku, Kenapa wanita ini bangun begitu saja? pria ini memang tampan sekali. Papi, Mami sudah bangun? Wah, Papi dan Mami ciuman. Mami akhirnya bangun. Syukurlah. Tang Yuan, kamu tidak apa-apa? Aku sudah sembuh kok. Kalau kamu bangunnya lebih telat lagi, luka di jarinya itu sudah tidak akan terlihat. Justru kamu, lenganmu terluka. Kata dokter harus istirahat yang cukup. Aku ini kulitnya tebal, cepat sembuh kok. Asalkan anak-anak baik-baik saja, itu sudah cukup. Kamu tahu nggak sih? Kalau kotak-kotak itu geser sedikit lagi, tulang belakangmu bisa patah. Akibatnya bisa fatal. Gimana lagi? Aku kan mami mereka. Dia sepertinya tulus sama anak-anak. Mungkin aku bisa coba percaya padanya. Presdir Wen, Lin Guixiang benar-benar bukan ibu kandung Nyonya. Pantas aja dia selalu mukulin dan marahin aku. Nggak ngebolehin aku sekolah, malah nyuruh aku kasih dia uang. Ternyata dia memang bukan ibuku. Terus, ibu kandungku siapa? Dia ada di mana? Mami tahu tanggal lahir Mami nggak? Aku bisa bantu ramal. Aku juga nggak tahu. Tapi, kamu jangan terus-terusan meramal gitu. Nanti kebanyakan mikir, rambutnya bisa ubanan loh. Kak, cepetan lihat. Aku ada uban nggak? Mami, aku bawain piyama Mami. Nanti suruh Papi bantu Mami ganti ya. Aku bisa ganti sendiri kok. Luka Mami kan belum sembuh. Nggak boleh maksain diri. Tenang aja, kalian kan suami istri sah. Polisi nggak bakal nangkap kalian. Xiao Mantou, kamu tahu terlalu banyak. Ini semua salah Papi. Udah selama ini, masih aja tidur pisah kamar sama Mami. Bikin gemes deh. Kakak jangan buru-buru. Papi kan agak lemot. Kita harus lebih sering bantu dia. Kakak kedua, lihat aku. Wah Mami, piyama Mami cantik banget. Aku juga mau. Ini aku buat sendiri. Kalau Tang Yuan suka, Mami juga akan buatkan satu untukmu. Aku juga mau. Aku juga. Aku juga ingin. Tapi aku lihat kamu punya banyak piyama merek terkenal.
Tidak ada yang sebagus buatan tangan Mami. Betul, piyama buatan Mami itu piyama cinta. Dipakai hangat dan nyaman di hati. Kalian belajar dari mana sih? Hal-hal aneh begini? Ayah dan Mami memberimu jam tangan mahal. Dan juga piyama cantik itu. Kamu mau kasih apa sebagai balasannya? Aku memang punya satu hadiah. Entah kamu mau atau tidak. Ini tiket masuk untuk kompetisi desain busana tahunan. Di kota Longcheng, setiap perusahaan busana bisa merekomendasikan satu desainer. Kebetulan, Win Fashion, di bawah Wen Group, punya satu slot. Tapi, apa aku bisa? Bukankah kamu suka membuat baju sejak kecil? Kuliah mengambil jurusan desain busana. Setelah putus kuliah, kamu diam-diam bekerja di toko baju. Kamu pasti bisa. Kamu menyelidikiku? Aku hanya ingin lebih mengenal istriku. Seharusnya boleh kan? Boleh. Ayah, jaga Mami baik-baik ya. Kami pulang duluan sama Om Ling Feng. Xiao Mantou nakal banget. Tadi belum dihitung. Apa? Sekarang baru dihitung. Wen Yuchen. Aku dapat undangan final. Kompetisi desain busana. Kan sudah kubilang kamu pasti bisa. Nanti kamu sama anak-anak bakal datang lihat aku, kan? Tentu saja kami akan datang. Coba kulihat. Tidak ada yang boleh pergi. Bagaimana bisa kamu membiarkan dia mewakili perusahaan ikut kompetisi? Pangsa pasar busana perusahaan Gu sudah 3 tahun berturut-turut melebihi Win Fashion. Kalau tahun ini kalah lagi, Win Fashion akan tamat. Kakek, jangan khawatir. Xingran sudah membuat baju sendiri sejak kecil. Meskipun dia tidak punya pengalaman kompetisi, tapi dia bisa masuk final. Itu berarti dia punya kemampuan. Dia itu gadis liar yang tidak jelas asal-usulnya. Dia lumayan licik. Baru sebulan aku pergi, kamu sudah dihasut habis-habisan olehnya. Kakek, Xingran tulus padaku dan anak-anak. Jangan khawatir. Asal-usulnya, aku sudah minta Ling Feng untuk menyelidikinya. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu memperlakukan perusahaan seperti mainan. Gu Group tahun ini mengirimkan Gunian, pemenang tahun lalu. Kamu harus mengirim desainer paling berpengalaman di perusahaan. Kakek, aku janji akan mengalahkan Gunian dan membawa pulang penghargaan untuk Win Fashion. Gunian itu lulusan luar negeri. Kamu, anak liar yang bahkan tidak belajar desain. Mau menang pakai apa? Kalau kamu bersikeras ikut, kamu harus menang. Kalau tidak, keluar dari keluarga Wen. Kakek. Baik, kakek. Aku janji. Sudah, tenang saja. Nanti ada voting live di kompetisi. Jutaan penggemar Tang Yuan pasti akan memilihku. Aku akan menemui Tang Yuan sekarang untuk membahasnya. Dasar anak bodoh. Juara final dipilih langsung oleh juri di tempat. Mana ada voting? Halo, ini aku. Tolong bantu aku. Nyonya Gu, saya dengar tahun ini Gu Fashion mengirimkan putri Anda, Nona Gunian, untuk berkompetisi. Apakah ini berarti Anda berniat menyerahkan perusahaan busana Anda kepada Nona Gu untuk dikelola? Nian tahun lalu sudah memenangkan juara kompetisi desain busana. Kalau tahun ini bisa juara lagi, aku beneran mau pensiun dini terus liburan deh. Lihat deh, Bu Gu pede banget. Kayaknya Nona Gu malam ini udah pasti menang. Ini pertama kalinya Pak Wen bawa kakek Wen sama ketiga bocah imutnya
Hadir bareng di acara kayak gini. Apa ini tandanya Win Fashion? Tahun ini serius mau rebut gelar juara lagi? Aku bawa kakek dan anak-anak ke sini. Cuma buat nyemangatin istriku. Istri Anda? Iya, istriku Lin Xingran. Dia desainer peserta Win Fashion hari ini. Soal juara sih, aku yakin banget pasti istriku yang menang. Lin Xingran, gak pernah dengar namanya. Masa dia kuda hitam yang bakal juara? Win Fashion kan punya banyak desainer terkenal. Kok malah kirim dia? Katanya Lin Xingran ini manfaatin status istri Wen buat nyolong slot, sampai bisa masuk final. Gak tahu deh dia jago desain atau enggak. Tapi, kekuatan duit pasti mantap banget. Ketua juri tahun ini, kan Master Desain Busana, Lan Xingfang. Master Lan kan gak bisa disogok duit doang. Aku sih lebih yakin sama Gunian. Soalnya dia akan juara tahun lalu. Istriku, Lin Xingran, adalah desainer peserta Win Fashion hari ini. Soal juaranya, aku yakin itu pasti istriku. Wen Yuchen ini, kenapa dia bilang soal juara? Bikin aku deg-degan aja. Kalau kamu sendiri nggak bisa, jangan salahkan Kak Yuchen. Kamu nggak diterima di sini, silakan keluar. Aku dengar kalau kamu kalah, kamu akan diusir dari keluarga Wen. Nanti posisi Nyonya Wen bakal jadi milikku. Sekarang, mari kita mulai putaran pertama kompetisi hari ini. Kategori Pakaian Kerja Wanita. Pertama, mari kita sambut model dari desainer nomor 1, Nona Gunian. Pakaian. Wah, bukankah ini Gu Group? Produk terlaris yang pre-ordernya baru kemarin. Aku bahkan gak kebagian waktu pre-order. Jangan bilang kamu aja. Aku dengar banyak selebriti dan influencer. Juga nggak kebagian, harus antre buat reservasi. Ayah, tante ini, apa benar dia pakai pakaian kerja? Aku belum pernah lihat pakaian kerja kayak gini. Selanjutnya, mari kita sambut model nomor 5. Baju ini biasa banget. Deh, apa bedanya sama pakaian kerja biasa? Di mall? Sepertinya Lin Xingran ini benar-benar masuk karena koneksi sama Presdir Wen. Wah, desain mami cantik banget. Bisa sulap nih. Aku mau beli satu. Nanti kalau udah besar aku pakai. Tidak salah lagi, Nyonya Wen. Langsung produksi massal. Siap, Pak Wen. Gawat, si bucin istri sudah aktif. Desainer ini lumayan menarik. Selanjutnya, silakan para juri memberikan nilai. Tunggu sebentar. Sebelum memberi nilai, saya ingin bertanya. Desainer nomor 5, konsep desain pakaian ini. Ide saya sederhana. Wanita karir zaman sekarang itu tidak mudah. Stres, waktu pribadi sedikit. Jadi, menurut saya, mereka pasti ingin pakaian kerja yang nyaman dipakai, tidak terlalu mengekang. Setelah pulang kerja, bisa langsung bertemu teman, sahabat, atau minum-minum di bar. Kreatifnya bagus, tapi terlalu banyak pertimbangan. Membatasi terobosan desain kita. Nanti harus lebih semangat lagi. Terima kasih atas bimbingan juri. Tidak berguna. Langsung kalah di awal. Kamu kalah di ronde pertama. Kamu cuma bisa menang di ronde ini. Selanjutnya, mari kita mulai ronde kedua hari ini. Kategori Gaun Malam Pria. Silakan model dari desainer peserta nomor 1. Xiaoke, sini. Aku bantu sesuaikan panjang celananya lagi. Baik, Kak Xingran. Lin Xingran, aku lihat kali ini bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Xiaoke, kamu siap-siap ya. 2 orang lagi, kita udah harus siap di belakang panggung. Kak Xingran, tenang aja. Desain baju ini keren banget. Aku jamin, kita pasti dapat poin. Kita pasti bisa ngalahin perusahaanku. Kak Xingran, perutku sakit. Aku harus ke toilet. Xiaoke, kamu baik-baik aja? Gak kuat lagi. Xiaoke, kamu kenapa? Xiaoke, kamu kenapa? Kak Xingran, perutku sakit banget.
Ada apa, Xingran? Xiao kesakit perut. Wen Yuchen, kompetisiku sebentar lagi mulai. Aku butuh seorang pria. Lin Xingran, seumur hidupmu, kamu cuma boleh punya aku sebagai priamu. Selanjutnya, kami persilakan model dari desainer nomor 5, Nona Lin Xingran. Itu Pak Wen. Wen Yuchen beneran jadi modal. Buat jelek bau itu? Wen Yuchen, kamu beneran bantu jalan ini? Kamu lebih kuat dari Xiao Ke. Ukuran bajunya nggak pas sama kamu. Hati-hati pas jalan. Jangan sampai sobek. Akhirnya beres juga. Wah, ayah keren banget jalannya. Ayah sama ibu kerja sama. Pasti menang deh ini. Pak Wen emang kalau nggak tampil, ya nggak tampil sekalian. Penampilan yang memukau. Aduh, bikin iri aja. Aku sampai tahun depan nggak perlu makan lagi deh. Ayah, ganteng banget. Presiden Wen memang punya karisma pria sejati. Sangat serasi dengan pakaian yang dikenakannya. Aku suka sekali desain Nyonya Wen ini. Ini baru yang seharusnya. Jadi busana pria Tiongkok kita. Penilaiannya setinggi itu. Apa mau kasih nilai sempurna? Baju ini memang didesain dengan baik. Aku mau pesan satu set ke Presiden Wen. Tapi, sayangnya, ukuran bajunya kurang pas. Jadi, kali ini kami berikan 98 poin. Mami sekarang dapat berapa poin? Mami sekarang seri dengan Bibi Gunian. Lin Xingran seri dengan Gunian. Sepertinya Lin Xingran ini punya kemampuan juga ya. Perusahaan Gu Fashion dan Win Fashion. Siapa yang akan menang? Ini adalah putaran terakhir. Seru banget. Lin Xingran, jangan senang dulu. Di babak terakhir, aku pasti akan membuatmu kalah telak. Selanjutnya, adalah segmen terakhir kita hari ini, perpaduan kuno dan modern. Berikut adalah karya terakhir hari ini. Tapi tadi desainer bilang padaku, ada masalah dengan pakaiannya. Mungkin butuh 10 menit lagi untuk menyelesaikannya. Ini nggak adil, kan? Apa dia ganti baju? Iya, ini sama aja curang, kan? Uang berbicara, nih. Ini nggak sesuai aturan lomba. Peserta nomor 5, karya terakhirnya. Segera naik panggung. Kalau tidak, akan dianggap gugur. Ada apa, Mami? Aku mau lihat. Aku juga. Kenapa baju lombamu jadi begini? Aku baru sadar, bajunya dirusak orang. Cari tahu. Sekarang. Baik. Apa dia takut nggak bisa menang? Terus pura-pura kasihan biar dapat simpati? Aku cuma butuh 10 menit. Waktu untuk memperbaiki baju. Setelah 10 menit, berapapun nilai yang juri berikan, aku akan terima. Oke, aku setuju. Kita tunggu 10 menit. Waktunya habis. Wah,
Seperti bidadari turun dari langit. Hebat, hebat banget. Baju baru Win Fashion untuk musim depan. Aku mau pesan semuanya. Ini pasti yang terbaik malam ini. Aku mau kasih nilai sempurna. 100. Nilai sempurna? Ya ampun, juara malam ini sudah muncul. Itu adalah Nona Lin Xingran. Selamat untuk Win Fashion. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mana mungkin dia bisa? Cepat lepaskan aku. Banyak orang di sini. Selamat ya, istriku. Cium dong. Ayah ibu cium. Nona Gu, sudah banyak kejahatan yang kamu lakukan. Masih mau kabur begitu saja? Nona Gu, sekarang kamu nggak bisa mengelak lagi kan? Nggak mungkin. Aku sudah lihat. Di area tunggu nggak ada kamera. Kamu dapat ini dari mana? Sejak kamu menelepon kakek, memintanya kembali untuk menghentikan Xingran ikut kompetisi. Aku sudah tahu kamu nggak akan membiarkan Xingran begitu saja. Jadi aku menghubungi penanggung jawab penyelenggara, meminta mereka diam-diam, memasang kamera tersembunyi. Halo, ini aku. Tolong aku ya. Diam-diam pasang kamera di depan kamar tunggu Lin Xingran. Pasang 1 kamera. Gunian, kamu berani memanfaatkanku. Nona Gu, tindakanmu ini sudah melanggar berat Kode Etik Industri Desain Busana. Atas nama Asosiasi Industri, aku membatalkan semua kualifikasimu untuk kompetisi desain di masa depan. Aku sudah lapor polisi. Nanti, kamu jelaskan sendiri pada polisi ya. Oke, kalian semua bantu si Jalang itu buat menindas aku. Aku nggak akan membiarkan kalian. Satu pun nggak akan kubiarkan hidup tenang. Nian, kamu mau kemana? Jangan urusi aku. Aku tahu kamu sudah kembali. Wen Yuchen yang membuatmu tidak bisa melihat ibumu untuk terakhir kalinya. Jika kamu membunuh Lin Xingran, kamu bisa membalas dendam padanya. Setelah selesai, aku beri kamu 1 juta, lalu kirim kamu ke luar negeri. Xingran, kamu mau pulang? Aku suruh sopir mengantarmu. Tidak perlu. Yuchen menjemputku. Nyonya Gu, kamu juga belanja. Kebetulan sekali. Aku sengaja datang mencarimu. Nian, karena masalah menjebakmu itu, Yuchen menyuruh orang menangkapnya. Nyonya Gu, Gunian ditangkap polisi. Karena dia membius orang, bukan karena Yuchen yang menyuruh. Maksudku, bisakah kamu memaafkannya sekali ini saja? Cabut laporannya. Bebaskan Nian. Aku jamin dia tidak akan berani lagi nanti. Yuchen bilang dia hanya mendengarkanmu. Xingran, Lin Xingran, jangan menakutiku. Ayah, ada apa dengan ibu? Apa ibu akan meninggal? Tenang, ibu tidak akan meninggal. Ayah akan mengeluarkan berapapun uangnya untuk menyelamatkan ibu. Pasien dalam kondisi kritis. Pasien dalam kondisi kritis. Sangat membutuhkan darah golongan O sekarang. Ban darah juga kehabisan golongan darah O. Apa kalian kenal orang yang golongan darah O dan bukan kerabat? Kok aku golongan darah A? Aku juga golongan darah O. Kalian yakin sama pasien? Tidak ada hubungan keluarga, kan? Kerabat langsung tidak bisa transfusi darah. Bisa menyebabkan hemolisis. Tidak bisa, Nenek Gu. Nenek dan kakek Gu tidak bisa. Aku sudah menghitungnya. Mami adalah putri kandung kalian. Kalian harus percaya padaku. Segera beritahu grup, semua karyawan dan keluarga karyawan, yang bisa sampai rumah sakit dalam 10 menit.
dan mendonorkan darah O, akan langsung diberi hadiah tunai 100.000 yuan. Baik. Aku sudah memastikan. Xingran memang bukan putri keluarga Lin. Golongan darah kalian sama. Xiao Niangao sudah berkali-kali meramal. Kalian adalah keluarga. Bagaimana kalau tes DNA lagi? Xingran, benar-benar bukan putri kandung kita. Sekarang bisa dipastikan. Siapa yang selama ini berbuat ulah? Mau lari kemana? Ini laporan tes DNA yang aku minta diawasi sepenuhnya. Dibuat di bawah pengawasan penuh. Lin Xingran benar-benar putri kandung kita. Tidak mungkin. Hasil tes yang terakhir itu, aku sendiri yang mengambilnya. Nggak mungkin salah. Laporan yang ada di tangan kalian, dan laporan yang sebelumnya, semua itu ulahnya dia. Dia mengubah hasil yang sebenarnya. Membuat kalian percaya, kalau Gunian adalah putri kandung kalian. Kenapa? Kita sudah cukup menderita karena terpisah. Kenapa kamu menghalangiku untuk mengakui Xingran? Apa kamu takut dia nggak mengakui kamu sebagai ibu angkatnya? Kami akan memberimu kompensasi. Aku cuma nggak rela Xingran meninggalkanku. Atau kamu lebih nggak rela putri kandungmu meninggalkan keluarga Gu, ya? Apa? Dulu itu dia yang menukar Lin Xingran dan Gunian saat masih bayi. Melakukan pertukaran. Mengirim putrinya sendiri ke keluarga Gu untuk hidup enak. Merusak hidup Xingran seumur hidupnya. Kenapa Xingran bisa melahirkan anak-anak? Kenapa anak-anak bisa berada di tangan pedagang manusia? Semua ini pasti ulahmu, kan? Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu menjadikan Xingran alatmu untuk mencari uang. Membiarkan putrimu menikmati hidup yang seharusnya milik Xingran. Kamu benar-benar kejam. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Mei, ada apa sih? Nenek, nenek ada apa? Cepat panggil dokter. Dokter. Nenek, ada apa sih? MA, kamu juga harus istirahat. Kalau tidak, nanti Xingran bangun, melihatmu begini, dia pasti sedih. Kamu panggil aku apa? Kamu ibunya Xingran, aku suaminya. Memanggilmu MA kan wajar. Kamu tulus sama Xingran. Tidak sepertiku, dulu aku masih begitu kejam pada Xingran. Aku bahkan pernah memarahinya. Aku benar-benar. MA, kamu dulu kan tidak tahu. Xingran tidak akan menyalahkanmu. Nanti kita sama-sama menebusnya. Sayang, kamu sudah bangun? Xingran, ini Mama. Kamu siapa? Mama. Ini Mama. Kepalaku sakit sekali. Dokter, cepat dokter. Dokter, dokter, cepat dokter. Dokter, cepat dokter. Nona Gu, perusahaanku sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Lin Xingran adalah nona muda keluarga Gu yang asli. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sudah ditahan berhari-hari. Apakah ada anggota keluarga Gu yang menjenguk Anda? Kabarnya ibu kandung Anda. Sengaja menukar kamu dengan Lin Xingran. Kamu mengambil identitas Lin Xingran sebagai nona besar keluarga Gu. Selama bertahun-tahun ini, apa ada yang ingin kamu katakan padanya? Apa kamu tahu tentang kejadian waktu itu? Apa kamu terlibat di dalamnya? Bukan urusan kalian. Pergi sana. Masuk mobil. Anakku sayang, kamu pasti menderita ya. Orang-orang keluarga Wen dan keluarga Gu terus mencariku. Makanya aku nggak berani ke kantor polisi untuk menemuimu.
Lihatlah apa yang sudah kamu perbuat. Gara-gara kamu, aku ditanyai banyak wartawan. Maksudnya apa? Jangan sok-sokan jadi nona besar di sini. Kalau bukan karena ibuku. Kalau bukan karena ibu kita. Apa kamu bisa hidup enak di keluarga kaya? Jangan munafik. Apa aku mau ditukar? Sekarang aku yang dimarahi, tahu nggak? Sudah. Ini semua salahku. Sekarang keluarga Wen dan keluarga Gu nggak akan membiarkan keluarga kita begitu saja. Bagaimana kalau kita pergi dari kota Longcheng saja? Sudahlah. Kemanapun kita lari, cepat atau lambat, kita tetap akan tertangkap. Terus gimana dong ini? Ini semua gara-gara Lin Xingran. Aku nggak akan memaafkannya. Kak, kamu mau masuk keluarga Gungga? Dokter, kepalaku langsung sakit kalau mikir sesuatu. Sakitnya parah. Dulu kepalamu pasti pernah cedera. Sekarang kami menemukan ada gumpalan darah di dalamnya. Kalau gumpalan darahnya bergerak, akan membahayakan nyawa. Dan karena posisinya yang khusus, saat ini tidak bisa diobati dengan operasi. Lalu aku harus bagaimana? Apa aku cuma bisa menunggu mati? Kita cuma bisa berharap gumpalan darah ini bisa hilang sendiri. Kalau tidak, Sayang, lagi mikirin apa? Aku mikir betapa beruntungnya aku bertemu denganmu. Kalau begitu, aku lebih beruntung lagi dong. Bukan cuma punya istri sebaik kamu, tapi juga 3 anak yang lucu. Sayang, ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Apa? Papa mau melamar mama lagi. Dan mengadakan pernikahan yang lebih besar lagi. Kakek buyut, kakek, dan nenek juga setuju. Kenapa harus diadakan lagi sih? Aku mau kamu tampil memukau dan jadi Nyonya Wen yang sesungguhnya. Tapi dokter bilang aku akan mencarikan dokter terbaik di seluruh dunia untukmu. Aku dan anak-anak tidak bisa hidup tanpamu. Mami, aku menemukan buku pengobatan kuno. Aku juga sudah mencari dokter yang lebih baik lewat grup penggemar. Mami pasti akan baik-baik saja. Terima kasih, sayang. Dan terima kasih juga padamu. Cintamu tak terbalas seumur hidupku. Aku hanya berharap di kehidupan selanjutnya, aku masih bisa menjadi istrimu. Apa Wen Yuchen lupa dokumennya? Adik, lama tidak bertemu ya. Jual saja ketiga anak itu. Lagi pula dulu juga sudah pernah dijual sekali. Sekarang bisa dapat uang lagi. Tapi Lin Xingran itu, Nian, apa idemu itu akan berhasil? Kenapa tidak? Dulu Wen Yuchen juga cuma tidur dengannya sekali. Lalu dia melahirkan 3 anak. Baru deh dia punya kesempatan masuk keluarga Wen, kan? Tinggal lihat saja kakakku bisa atau tidak. Cih, omong kosong. Mana mungkin aku tidak bisa? Aku bisa 7 kali semalam. Mami, aku tidak mau pergi. Aku mau melindungi Mami dan adik-adik. Anak baik, kamu bantu Mami bawa adik-adik keluar dulu. Lalu kita pulang bersama, oke? Oke. Mami, di luar ada platform. Pas banget buat turun. Oke, kamu bantu adikmu. Aku takut. Sudah Tanyuan, kakak ada di luar. Kita lihat ke depan saja. Oke. Lin Xingran. Lin Xingran, kamu tidak akan bisa kabur. Anak-anak, cepat kabur. Kabur? Kamu mau kabur kemana? Lin Xingran, kamu seharusnya tidak pernah muncul di sini. Ini semua gara-gara kamu. Kamu hancurin duniaku. Kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Gunian, jelas-jelas ibumu yang bikin kita berdua jadi begini. Kenapa kamu nyalahin aku? Tie, dasar anak jalang. Jangan harap bisa mecah belah hubungan ibu dan anak kami. Kalau bukan karena kamu, anakku masih bisa jadi nona besar di keluarga Gu. Hidup enak. Kalian memutarbalikkan fakta, merebut hak orang lain,
kalian pasti kena karma. Karma itu cuma omong kosong buat orang bodoh kayak kamu. Aku udah hidup enak bertahun-tahun. Nggak kenapa-kenapa tuh. Ali, cepat ikut aku kejar anak-anak nakal itu. Kamu pergi sendiri aja. Dia masih ada urusan. Kalau dia beneran tidur sama jalang kecil ini, apa keluarga Wen bakal biarin dia? Selama kakakku tidur sama Lin Xingran. Terus direkam videonya. Wen Yuchen kan sangat menjaga harga dirinya. Dia pasti nggak mau lagi sama wanita murahan ini. Soal keluarga Gu, nggak ada yang perlu ditakutin. Selama jalang kecil ini ada di tangan kita, semua uang keluarga Gu pasti jadi milik kita. Oke. Kalau nggak masuk sarang harimau, mana bisa dapat anak harimau? Ali, kamu lakuin beberapa kali lagi. Biar jalang kecil ini hamil lagi. Aku mau kejar anak-anak nakal itu. Tenang aja, Bu. Aku pasti. Sampai dia nggak punya tenaga buat teriak. Lepasin aku. Jangan sentuh aku. Tolong. Tolong. Teriak aja, Lin Xingran. Teriak aja. Karena semua yang kumiliki sudah hancur. Kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Anak nakal, jangan lari. Kakak, aku udah nggak kuat lari. Jangan berhenti. Di depan sana ada jalan keluar. Betul, nanti pasti ada orang di sana. Kita juga harus menyelamatkan Mami. Aku mau papi. Dia hampir menyusul kita. Anak nakal, akhirnya ketangkep juga, kan? Nenek sihir, lepasin adikku. Lepasin Tang Yuan. Kakak kedua, jangan nakutin aku. Kakak pertama, kakak kedua berdarah banyak. Nenek sihir, berani-beraninya kamu ganggu adikku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Papi. Tuan muda. Xiao Mantou, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Syukurlah. Dewi Kuan Im memberkati, semoga beruntung. Malam ini makan. Makan? Makan apa? Sembahyang. Mana nenek sihir itu? Dia pergi ke sana. Aku akan mengejarnya. Ternyata ini memang karma. Mama sedang diganggu oleh paman jahat itu. Diganggu. Apa? Tuan Wen, aku akan mengantar nona kedua ke rumah sakit. Cepat selamatkan nyonya. Aku tahu jalannya. Aku akan mengantarmu. Kamu ini laki-laki atau bukan sih? Satu wanita saja nggak bisa diurus. Aku nggak bisa. Kamu bisa? Dasar gadis sialan ini. Nggak nyangka setelah kamu kurusan, badanmu jadi sebagus ini. Adikku sayang, hari ini biar abang sayang-sayang kamu ya. Hentikan. Pusaka hidupku putus. Pusaka hidup? Hari ini aku akan bikin nyawamu putus. Pusaka hidup? Xingran.
Ah, benda apa ini? Tolong. Tante Gunian, jangan takut. Ini beberapa tikus kecil yang baru kutangkap. Aku takut Tante kesepian. Jadi aku suruh mereka masuk buat nemenin Tante. Jangan banyak gerak. Kalau Tante tindih mereka, mereka bisa gigit Tante loh. Dasar anak sialan, cepat lepaskan aku. Tante sendiri yang bilang aku anak sialan. Jadi gimana aku bisa lepasin Tante? Jadi gimana aku bisa lepasin Tante? Terus, gimana aku bisa lepasin kamu? Buruan, dorong yang kuat. Kalau enggak, sebentar lagi, ketiga anak itu bisa mati lemas. Cuma 3 bayi ini. Apa-apaan ini? Kenapa kamu jual anak-anakku? Kembalikan anak-anakku. Ngapain sih kamu ngejar-ngejar? Ketiga anak ini harus dijual. Baru aku bisa bayar utang ke bos. Lepaskan aku. Kamu gila ya? Kamu enggak berhak jual anak-anakku. Bukan salahmu yang enggak berguna itu. Aku sudah jual kamu ke bos Wang. Tapi kamu malah tidur sama pria lain. Digunakan begitu saja. Dan hamil anak haram orang lain. Anak-anakku. Mami, akhirnya Mami bangun. Mami, jangan takut. Kita semua aman kok. Papi mana? Papi. Wen Yuchen, aku ingat sekarang. Aku ingat semua kejadian sebelumnya. Dokter bilang kamu akan pulih ingatanmu. Asal kamu sadar. Tapi kamu sudah tidur hampir sebulan. Enggak nyangka. Aku tidur selama ini. Aku sudah panggil semua dokter saraf terbaik. Dari seluruh dunia. Butuh 3 hari 3 malam. Baru gumpalan darah yang pecah itu bisa dikeluarkan. Wen Yuchen, aku kangen banget sama kamu. Aku pengen peluk kamu. Lin Xingran, kamu bikin aku takut setengah mati. Selamat dari musibah, pasti ada berkah di baliknya. Mulai sekarang, kita sekeluarga. Nggak akan pisah lagi. Upacara pernikahannya udah mau mulai nih. Yuchen bawa Xingran kemana sih? Aduh, santai aja deh. Yuchen lebih sayang sama putri kita daripada kita. Lihat, kata menikah itu, Yuchen sendiri yang nambahin. Untung dia tahu diri. Lin Xingran kita. Dia gadis terbaik di dunia ini. Halo, Tuan Wen? Ya ampun, Tuan Wen. Kamu di mana sih sebenarnya? Sayang, aku mau lagi. Jangan dong, Ling Feng udah nelpon tuh. Upacara pernikahannya udah mau mulai. Jangan pedulin dia. Kita sekali lagi aja. Biar punya 3 anak lagi. Aku nggak mau. Sayang, aku cinta kamu. Suamiku, aku juga cinta kamu. Nona Gu, perusahaan Gu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Lin Xingran adalah nona muda keluarga Gu yang asli. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sudah ditahan berhari-hari. Apa ada orang dari keluarga Gu yang menjengukmu? Katanya ibumu sengaja menukar kamu. Dengan Lin Xingran. Kamu sudah mengambil identitas Lin Xingran sebagai nona muda keluarga Gu selama bertahun-tahun. Apa ada yang ingin kamu katakan padanya? Apa kamu tahu tentang kejadian itu? Apa kamu terlibat? Bukan urusan kalian. Pergi sana. Masuk mobil. Anakku, kamu pasti menderita. Keluarga Wen dan keluarga Gu terus mencariku. Makanya aku nggak berani ke kantor polisi buat jenguk kamu.
Lihat apa yang kamu lakukan. Aku jadi diinterogasi banyak wartawan. Maksudmu? Jangan sok jadi nona muda di sini. Kalau bukan karena ibuku. Kalau bukan karena ibu kita. Apa kamu bisa hidup enak di keluarga kaya? Jangan udah untung, malah ngelunjak. Apa aku mau ditukar? Sekarang aku yang dimarahi loh. Sudah, ini semua salahku. Sekarang keluarga Wen dan keluarga Gu. Nggak akan membiarkan keluarga kita. Gimana kalau kita pergi dari kota Longcheng aja? Sudahlah. Kemanapun kita lari, cepat atau lambat kita tetap akan ditangkap. Terus gimana dong? Ini semua gara-gara Lin Xingran. Aku nggak akan memaafkannya. Kak, kamu mau masuk keluarga Gu?